Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Septiasya dengan NIM 860394982. Di sini untuk memenuhi tugas 3, saya akan presentasi tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkan pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama, apa makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguatan sistem pendidikan? Pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Kita akan membahas dan memahami pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO mengacu pada penyangga pembangunan pendidikan, yang mana pilar-pilar tersebut dianggap sebagai prinsip yang mendasari pengajaran dan pembelajaran serta desain kurikulum untuk pendidikan abad ke-21 yang terdiri dari learning to know, bahwa pendidikan merupakan prinsip belajar untuk mengetahui hal-hal spesifik bagi perluasan cakrawala. Learning to do, bahwa pendidikan seharusnya prinsip untuk belajar berbuat berdasarkan apa yang telah kita ketahui dan pahami sebagai bentuk aplikasi belajar untuk mengetahui sehingga kita dapat bertindak terhadap situasi kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu learning to living together, bahwa pendidikan seharusnya berprinsip belajar untuk hidup berdampingan dalam kerukunan serta memperoleh pengetahuan melalui interaksi sosial dan psikologis. Dan yang terakhir yaitu learning to be, bahwa pendidikan seharusnya menekankan prinsip belajar untuk menjadi diri sendiri, yang mana seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya, penilaian dirinya, dan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Dan semua hanya bertujuan untuk kepentingan dan kebutuhan orang banyak. Keempat pilar pendidikan ini secara filosofis merupakan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Tutwuri handayani mengacu pada makna bahwa pendidik seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada peserta didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Ing ngarsa sung tulodo mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anaknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontohi, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Ing madya mangun karsa mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak-anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Selanjutnya yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Ing ngarsa sung tulodo, guru tetap relevan dalam prinsip ing ngarsa sung tulodo karena teknologi hanya menggantikan fungsi kognitif atau transfer ilmu, tetapi tidak dengan menggantikan peran guru untuk pembentukan karakter dan etika. Di era digital, anak-anak lebih sering melihat konten yang viral dengan berbagai macam dampak positif dan negatif, dan tantangan bagi guru untuk tetap memberikan teladan yang baik agar para siswa tidak terlalu jauh dalam perilaku arus negatif budaya digital. Ing madya mangun karsa, dalam prinsip ing madya mangun karsa sangat relevan di era digital ini karena peran guru sebagai sumber informasi menjadi fasilitator untuk peserta didik. Di era digital ini, ilmu memang bisa diakses dari internet, namun peran guru berdana untuk mengolah informasi apa yang didapat oleh peserta didik dengan baik. Tantangan guru dalam prinsip ini adalah membangkitkan keinginan belajar peserta didik, karena banyak sekali peserta didik yang sekarang hanya mencari jawaban lewat AI, sehingga guru berperan untuk memberikan penjelasan penggunaan AI dengan baik agar tidak terjadi plagiarisme. Selanjutnya yaitu tutwuri handayani. Itu tetap relevan di era digital ini karena peran guru menjadi dorongan dengan memberikan kepercayaan untuk menemukan potensi yang dimiliki para peserta didik yang dapat ditemukan dalam berbagai hal. Tantangan guru dalam prinsip ini adalah guru tidak bisa menguasai sepenuhnya
dalam bermedia sosial untuk para peserta didiknya. Yang terakhir yaitu bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Jika kita tinjau dari sudut pandang filosofis, keempat pilar itu dapat disimpulkan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Secara filosofis, keempat pilar itu adalah hasil dari perenungan yang mendalam tentang pendidikan yang ideal bagi kehidupan masyarakat saat ini dan diharapkan hingga masa yang akan datang. Keempat pilar itu merupakan bagian dari usaha manusia yang tidak jemu-jemu untuk menemukan totalitas dan realitas pendidikan. Keempat pilar itu adalah solusi bagi pendidikan masa kini dan masa yang akan datang, dan disimpulkan dengan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.